Oke, ini nanti untuk tata cara, ini halaman portalnya ada di URL-nya, bisa dilihat di sini, sekolahpenggerak.kemdikbud.go.id/grup penggerak. Untuk tata cara ini mungkin lebih enak kita live demo saja kali ya, biar Bapak Ibu lebih bisa tergambarkan gitu ya. Oke. Jadi di sini seperti yang tadi di slide sebelumnya, Bapak Ibu bisa akses ke portal guru penggerak. Ini URL-nya sekolahgurupenggerak.kemdikbud.go.id/guru penggerak, atau Bapak Ibu, karena ini kan terlalu panjang ya URL-nya, bisa ketik saja guru penggerak di Google, nanti akan muncul paling atas, sudah terindeks di Google gitu ya. Nah, nanti di sini apa yang disampaikan tadi oleh Pak Agung juga bisa Bapak Ibu lihat di sini, terkait apa itu guru penggerak, kemudian lini masa dan sebagainya, detail program, termasuk juga nanti pengumuman gitu ya, pengumuman terkait seleksi tiap angkatannya nanti akan disematkan di sini. Jadi Bapak Ibu bisa baca-baca lah di sini untuk eksplorasi apa sih itu guru penggerak. Kemudian nanti juga misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan, misalnya selesai dari sini ada pertanyaan yang lupa ditanyakan tadi, nah bisa cek dulu di sini. Atau nanti ketika sudah masuk atau mendaftar di SIM guru penggerak, nanti akan ada live agent gitu ya, semacam live agent yang akan membantu Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Ini ada banyak pertanyaan di sini di FAQ yang bisa Bapak Ibu eksplorasi. Ya. Oke. Nah, ini akan saya coba demokan. Oke, di sini ada tombol daftar ya untuk CGP dan juga pengajar praktik. Nah, kalau CGP ketika diklik, nanti ini akan masuk ke halaman login. Sedangkan untuk yang pengajar praktik, karena unsurnya bukan hanya dari guru, tapi juga ada dari kepala sekolah dan juga praktisi gitu ya. Jadi ada pilihan opsinya terlebih dahulu. Nanti kalau guru dan kepala sekolah ketika klik lanjut, nanti akan diarahkan ke halaman login juga di SIM PKB, karena memang guru dan kepala sekolah ini kan seharusnya memiliki akun SIM PKB gitu ya. Jadi wajib terdata di Dapodik dan memiliki akun SIM PKB. Sedangkan untuk praktisi, karena misalnya seperti dosen dan sebagainya, itu kan nggak punya akun SIM PKB gitu ya. Mereka nggak punya nomor UKG. Nah, sehingga nanti perlu mengisikan dulu biodatanya, namanya siapa, kemudian alamatnya apa gitu ya. Saya Pak Bambang namanya. Kemudian emailnya diinputkan. Kemudian di sini ada agreement, bisa dicentang, baru nanti bisa diklik daftar sekarang. Nah, ketika klik daftar sekarang, nanti akan dikirimkan email aktivasi akun ke email yang tadi dimasukkan gitu ya. Jadi bisa dicek di sana, diaktifasi, kemudian baru bisa login ke SIM PKB. Untuk aktivasi itu ada waktunya ya. Jadi bisa jadi misalkan Bapak Ibu udah daftar, kemudian belum ngecek email beberapa waktu, misalkan kelebihan sehari gitu ya. Pas diklik aktivasi kok nggak bisa gitu. Itu bisa jadi token aktivasinya sudah expired gitu ya. Nah, jadi nanti bisa masuk lagi ke halaman daftar tadi di pengajar praktik yang praktisi. Kemudian di sini ada tombol belum menerima email aktivasi. Nah, klik di sini nanti akan dikirimkan token aktivasi baru. Nanti tinggal diinputkan aja emailnya di sini. Oke. Ini kita coba login. Nah, ketika login, pertama kali masuk ke dashboard SIM PGP gitu ya, Bapak Ibu yang belum
memenuhi kriteria, langsung akan muncul notif seperti ini. Nah, artinya misalnya Bapak Ibu aktif sebagai kepala sekolah nggak bisa mendaftar sebagai CGP ya, dan berada di luar sasaran juga. Nah ini kan berarti tidak tidak memenuhi kriteria. Tapi kalau ternyata dari catatan ini Bapak Ibu merasa tidak misalkan ini poin berada di luar sasaran, Bapak Ibu merasa daerah saya itu udah berada di daerah sasaran, bisa dicek Dapodiknya apakah sudah di-update atau belum dan sebagainya, karena data pendaftaran di sini semuanya mengacu ke data Dapodik. Oke, nah misalnya muncul tombol daftar seperti ini, berarti Bapak Ibu memenuhi kriteria, baik itu salah satunya atau keduanya. Misalnya keduanya, ketika Bapak Ibu klik, dan ini berarti bisa daftar ya ke CGP. Nah, ketika klik lagi calon pengajar praktik, ketika notif seperti ini, berarti Bapak Ibu belum memenuhi kriteria untuk mendaftar calon pengajar praktik. Berarti Bapak Ibu hanya memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai CGP saja. Itu. Nah ini, walaupun Bapak Ibu misalkan ya memenuhi kriteria keduanya, Bapak Ibu tetap harus memilih salah satu saja. Nah, kemudian setelah pilih perannya sebagai apa, nanti diklik tombol daftar. Nah, oke, nah setelah klik tombol daftar, nanti Bapak Ibu akan masuk ke dalam ke dalam laman rekrutmen gitu ya. Di sini ada 2 instrumen yang perlu diisi, seperti yang tadi disampaikan Mas Agung. Jadi ada CV dan EXO yang perlu dilengkapi di tahap pertama ini, dan deadline itu tanggal 29 Oktober pukul 23.59. Nah, selama masa pendaftaran ini, Bapak Ibu itu bisa terus melakukan perbaikan. Misalnya Bapak Ibu ini sudah selesai, kemudian submit gitu ya, kirim berkas. Ternyata Bapak Ibu baru ingat ada hal yang sebetulnya Bapak Ibu miliki tapi belum tercantum gitu ya. Itu bisa diperbaiki dengan catatan dibatalkan dulu kirim berkasnya, kemudian diperbaiki, nanti di submit kembali seperti itu. Itu bisa dilakukan berkali-kali, nggak ada batasan selama dalam waktu rekrutmen. Artinya sampai deadline tanggal 29 Oktober pukul 23.59. Oke, di sini ada 2 instrumen, CV dan esai. Kemudian di sini juga ada syarat yang wajib dilengkapi. Jadi ketika masih tanda seru seperti ini, artinya ini belum diisi atau belum selesai diisi gitu ya. Jadi ketika sudah centang warna hijau, baru nanti tombol kirim berkasnya terbuka untuk submit. Di sini ada informasi untuk template surat. Jadi nanti ini berisi surat rekomendasi, surat referensi dan sebagainya itu ya, yang tadi disampaikan Mas Agung juga. Dan nanti ada tombolnya juga untuk unggahnya. Kita masuk ke CV dulu. Jadi ini ada ketentuannya. Jadi disiapin dulu 3 dokumen yang bisa diunduh formatnya di sini. Walaupun nanti di dalam tombol unduhnya juga kita siapin tombol unduh bagi yang terlewat unduh di depan. Kemudian ini bisa difasilitasi segala macam, nanti Bapak Ibu bisa baca secara lengkap di dashboard masing-masing juga. Kemudian ketika mengerti, silahkan dicentang. Kemudian klik mulai pengerjaan. Nah, di CV ini ada beberapa instrumen ya. Jadi ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya opsional. Tetapi semua instrumen ini memiliki bobotnya masing-masing. Jadi lebih baik Bapak Ibu isikan saja semuanya, apa yang Bapak Ibu memang miliki gitu ya, diisiin aja semuanya. Karena itu memiliki bobot masing-masing, termasuk yang sifatnya opsional.
Tapi misalnya Bapak Ibu merasa belum pernah mengikuti pelatihan, belum pernah berorganisasi dan jadi sukarelawan, atau belum pernah memiliki pengalaman melatih gitu ya. Tapi Bapak Ibu memiliki dokumen penting, punya dokumen-dokumen ini, itu masih bisa mendaftar. Tetapi Bapak Ibu tidak mendapatkan poin tambahan. Nah, jadi lebih baik apa yang jadi opsional di sini itu diisi semua. Oke, di sini ada informasi umum dan dokumen penting yang sifatnya wajib. Oke, nah di sini di informasi umum ada beberapa data yang sudah tampil ya. Nah, ini data ini diambil dari akun SIM PKB yang mengacu dari Dapodik. Jadi Bapak Ibu tinggal mengisi beberapa field data saja ya, misalnya kayak NIK dan alamat, misalnya dan apa gitu ya, Sulawesi atau Makassar. Nah ini tempat tanggal lahir, Gunjang sudah udah dari Dapodik gitu ya. Jadi ini nggak bisa diubah. Jadi misalnya ini yang ditandai bintang aja yang bisa update. Ada kelas yang diajar, kelas berapa, mata pelajarannya apa, lama mengajar, kemudian jabatannya apa, kan jabatan tambahan gitu ya. Kemudian kalau sudah diisi semua, klik simpan. Nah, ketika Bapak Ibu belum mengisi semua, nanti akan ada notifikasi seperti ini. Dan kolomnya dimerahkan yang belum diisi. Sudah semua, klik simpan baru bisa. Kemudian ini ada pengalaman mengikuti pelatihan. Ini bisa diklik tambah cara mengisinya. Nanti diisikan nama pelatihannya apa, kemudian penyelenggaranya siapa atau selevel apa gitu ya. Misalnya levelnya adalah internasional. Terus tahun kapan kegiatannya, ini mulai tahunnya, sampai tahun kapan, misalnya masih aktif gitu ya, nggak usah diisi, dikosongin aja. Nah ini bisa ditambah sampai maksimal 3. Nah, jadi kalau memang Bapak Ibu memiliki 3 atau bahkan lebih ya diisikin aja sampai full gitu ya. Karena itu ada bobotnya, semakin banyak. Kalau misalkan ada di pusat, waktu khusus untuk ada di pusat ya, untuk memvalidasi seperti ini. Kemudian simpan. Oke, nah nanti ketika sudah diisi, instrumen di sini akan menyesuaikan. Oh, berarti informasi umum tadi kan udah lengkap, centang hijau. Pengalaman begitu pelatihan tadi udah diisi, centang hijau lagi. Nah, itu seperti itu seterusnya. Untuk yang pengalaman berorganisasi, kemudian pengalaman menjadi sukarelawan, serta pengalaman melatih, ini tata caranya juga sama, tinggal diklik tambah, cuman field isiannya aja yang mungkin agak berbeda. Misalkan kalau organisasi ini ada deskripsi organisasinya itu organisasi apa, kemudian kedudukan organisasinya apa, posisi di organisasi sebagai apa, tahun mulai, serta juga ada ceritakan peran apa yang Bapak Ibu dan ada dampak apa yang Bapak Ibu berikan kepada organisasi tersebut. Nah ini nanti bisa dilengkapi. Sama tata caranya tinggal klik tambah, kemudian diisikan di sini. Maksimal 3 juga gitu ya. Nah kemudian untuk dokumen penting, nah di sini, jadi untuk ada KTP, ada surat dukungan kepala sekolah, serta surat rekomendasi. Nah untuk KTP ini pastikan ya, gambarnya itu jernih gitu ya, tidak blur sebagainya. Kemudian nanti bisa diunduhkan ke sini, formatnya grafik ya, bisa JPEG, JPG atau PNG dengan ukuran size filenya itu minimum 20 kilobyte sampai 1,5 MB megabyte gitu ya. Iya, betul. Jadi ini standar mobilnya sambil seperti ini. Kemudian simpan.
Kemudian ini ada surat pengumuman sekolah, misalnya tadi Bapak Ibu terlewat di depan gitu ya, untuk unduh paket template dokumennya, bisa diunduh satu-satu di sini. Nah, di sini template sendiri untuk surat pengumuman kepala sekolahnya. Gitu. Cuman di sini satu-satu, kalau yang di depan tadi itu paket bentuknya, jadi di zip. Jadi Bapak Ibu tinggal unduh sekali, isinya 2 template kali ini. Nah, ini sifatnya wajib, 2 ini wajib, yang ini tidak wajib untuk surat rekomendasi. Tapi kalau memiliki lebih baik diisi, karena ada bobotnya sekali lagi. Misalnya tadi juga Bapak Ibu terlewat untuk unduh template di sebelumnya, bisa unduh lagi di sini. Ya, jadi ada 3 tombol yang bisa Bapak Ibu manfaatkan kalau kelewat. Kalau seperti ini harus bertipe PDF, kalian diunggah. Kemudian size filenya minimum 20 KB sampai maksimalnya di 1,5 MB. Kemudian disimpan kalau sudah. Nah, karena ini sifatnya wajib hanya 2, jadi misalnya Bapak Ibu isi yang wajib saja, ini udah centang hijau. Nah, tapi lebih baik kalau memiliki diunggah. Jadi seperti ini. Untuk surat rekomendasi, sebelum diunggah, Bapak Ibu pilih dulu. Jadi suratnya ini rekomendasi dari siapa? Apakah dari atasan, teman sejawat atau komunitas atau organisasi gitu ya. Jadi pilih dulu baru diunggah. Nah, kemudian klik simpan. Oke, nanti ketika kembali ke beranda, karena yang sifatnya wajib tadi sudah terisi ya, yaitu informasi umum dan dokumen penting, maka nanti indikator untuk instrumen yang CV ini menjadi hijau. Nah, berarti tinggal isi yang esai. Nah, ini untuk yang esai, ketentuannya bisa dibaca di sini. Kemudian ini juga ada semacam fakta integritas digital gitu ya, terkait plagiarisme. Nah, ini kalau memang Bapak Ibu memahami dan memahami ketentuan dan konsekuensinya, silakan dicentang, kemudian klik mulai pengerjaan. Oke, nah ini di sini ada ketentuannya nih, Bapak Ibu, ada hint gitu ya, yang bisa Bapak Ibu baca. Nah, jadi isi esainya itu berdasarkan pengalaman Bapak Ibu sekalian. Jadi karena pengalaman masing-masing, ya artinya kan plagiarisme itu sangat sedikit kemungkinannya terjadi, seharusnya gitu ya. Ini bisa dibaca, instrumennya cuma 1, tapi turunannya banyak. Gitu ya. Ini ada 6 ya, ada 6 soal utama yang dimana di dalamnya ada sub-soal. Jumlahnya ini juga ada yang 3, ada yang 4, termasuk juga jumlah karakter. Ini nanti soalnya nggak seperti ini ya, ini kita pakai kalimat dummy, jadi untuk menghindari kebocoran soal, jadi nanti soalnya akan bisa Bapak Ibu lihat ketika Bapak Ibu sedang mengerjakan esai, nanti ketika mendaftar gitu ya. Ini cara mengisinya, tinggal klik lengkapi. Sini ada ketentuannya. Ini ya. Di sini juga ada ketentuannya, bisa lihat di sini. Ini kan ketika diketik hilang. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihatnya di sini. Jadi minimumnya 500, maksimalnya 5.000. Nah, di sini ada counting karakternya juga. Misalnya, nah ini. Jadi ini adalah karakter ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu nggak perlu ngitung sendiri lah. Jadi kita udah siapin penghitungannya yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Seperti ini. Jadi misalnya Bapak Ibu baru ngisi segini, ini sebetulnya masih bisa disimpan. Jadi misalkan Bapak Ibu mau mengerjakan sebagian dulu gitu ya, nanti itu nggak bakal hilang, bisa Bapak Ibu simpan. Nanti tinggal dilanjutkan lagi. Nah, cuman yang perlu diperhatikan adalah di sistem PGP saat ini,
itu ada mekanisme idle. Jadi ketika Bapak Ibu tidak ada interaksi apapun dengan sistem dalam kurun waktu misalnya 10 menit gitu ya, maka session login Bapak Ibu itu dianggap habis. Jadi Bapak Ibu nggak bisa klik simpan, nggak bisa apa-apa segala macam, harus di refresh. Artinya apa yang Bapak Ibu sudah isi tadi bisa jadi hilang. Tapi sebetulnya di sistem kita juga ada mekanisme auto save, tapi per 5 menit. Oke, jadi per 5 menit itu auto save, tapi ketika Bapak Ibu dalam jangka waktu 10 menit itu nggak ada interaksi dengan sistem sama sekali, itu kita anggap sessionnya habis. Ini mekanisme terkait keamanan gitu ya. Misalkan Bapak Ibu lagi ngerjain esai di luar gitu ya, kemudian Bapak Ibu ke toilet gitu. Dan untuk menghindari adanya hal-hal misalkan diisengin orang segala macam diisi esainya, karena kan kalau esai ini nggak bisa diubah ya ketika sudah diisi selesai. Misalnya ketika udah diisi tiga-tiganya nih sesuai dengan karakter yang ditentukan, itu nggak bisa diubah. Nah makanya lebih baik kita siapkan mekanisme tadi untuk antisipasi. Ya memang mengurangi kenyamanan ya, tapi kan memang keamanan itu tidak berbanding lurus dengan kenyamanan user biasanya. Nah makanya kita siapin mekanisme itu untuk menghindari hal-hal yang tadi disampaikan. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Kalau memang Bapak Ibu takut tadi nggak simpan dan sebagainya, bisa diisi dulu di Word. Misalkan ini ada 500 minimum ya, diisi dulu di Word, kemudian dikopikan ke soal esai ini jika sudah selesai. Jadi nanti tinggal simpan-simpan saja gitu kan. Nah, ini 500 ini juga bisa kita simpan gitu ya. Nanti ada keterangan. Kalau ini sudah sesuai, kan udah nggak ada keterangannya lagi. Nah, tapi ini yang bawahnya belum bisa kita lihat karena ini sifatnya linear gitu ya. Jadi harus diselesaikan dulu per soal utamanya, baru terbuka yang soal selanjutnya. Nanti begitu terbuka soal yang selanjutnya, soal yang awal ini nanti ketutup. Jadi nggak bisa diubah-ubah lagi, nggak bisa dilihat juga. Nah, jadi Bapak Ibu simpan di Word itu juga ada manfaatnya sebetulnya, karena ketika sudah disimpan di sini, sudah diisi, itu nggak bisa dilihat kembali, apalagi diubah gitu ya. Nah ini untuk yang poin soal sub soal kedua, ini minimumnya 1.500. Oke, untuk yang ketiga ini minimumnya 2.000, maksimal 7.000. Oke, dan klik simpan. Nah ini baru yang kedua, baru bisa dilanjut ya diisi. Cara pengisiannya juga sama, cuman minimum karakternya yang berbeda-beda. Ini 1.500 ya, ini 500. Oh, ternyata untuk yang PGP ini masih bisa dilihat ya Bapak Ibu. Saya agak tukar sama PSP. Jadi untuk yang PGP ini ternyata masih bisa dilihat dan masih bisa diubah artinya. Bentar. Tapi mekanisme idenya seharusnya masih ada gitu. Karena ini secara keseluruhan SIM PKB. Jadi Bapak Ibu ketika login juga di akun SIM PKB Bapak Ibu gitu ya, tidak ada di akun personal gitu, ketika tidak ada akses, tidak ada interaksi dalam waktu 10 menit secara terus-menerus, itu nanti akan ada mekanisme idle tadi, jadi dianggap session loginnya habis. Oke. Dan klik simpan. Oke, ini sama juga tata caranya. Ini 500.
Oke, kalau sudah baru klik simpan. Nah, nanti ketika sudah terisi semua, baru menjadi hijau. Ini kelengkapan SI-nya. Nah, ketika ke beranda, nanti ini instrumen SI-nya juga berubah jadi hijau, dan tombol kirim berkasnya bisa diklik. Ya. Nah, ini baru Bapak Ibu bisa submit berkas. Nah, ini Bapak Ibu sudah tersubmit ya. Namun misalnya masih ada waktu kan ya sampai tanggal 29 Oktober, misalnya Bapak Ibu tiba-tiba lupa, wah tadi ini kan belum diisi ya pengalaman melatih gitu ya. Ternyata Bapak Ibu baru ingat pernah melatih gitu tahun kapan. Nah, itu Bapak Ibu bisa batalkan dulu sini. Bapak Ibu bisa batalkan dulu dengan cara klik di sini. Baru di update lagi datanya. Ya, misalnya ini. Misalnya, Bapak Ibu baru ingat ya. Setelah diperbaiki bisa dikirim berkas lagi. Kenapa harus dibatalkan terlebih dahulu? Karena proses kirim berkas ini juga ada proses mengunci data Bapak Ibu. Jadi biar tidak mengunci perlu dibatalkan terlebih dahulu. Tapi jangan lupa disubmit lagi ya. Karena takutnya karena dibatalin kemudian lupa submit sampai proses seleksi selesai, Bapak Ibu belum submit ya artinya belum dihitung sebagai mendaftar. Jadinya malah nanti tidak terhitung, tidak bisa masuk tahap verbal dokumen ataupun penilaian esai. Nah, karena kalau kondisi terkunci saat ini, nanti sistem akan munculkan nanti seperti ini. Oke. Itu untuk tata cara rekrutmen tahap 1. Jadi nanti setelah Bapak Ibu melengkapi ini, seperti yang tadi disampaikan Mas Agung, ada tahapan untuk verbal dokumen, serta penilaian esainya ya. Nanti kemudian ada pengumuman ketika Bapak Ibu lolos, nanti akan diumumkan di sini dan juga di portal. Jadi Bapak Ibu bisa lihat akun PKB-nya nanti ketika waktu pengumuman, nanti akan ada pop-up notifikasi yang menyatakan apakah Bapak Ibu lolos atau tidak gitu ya. Nanti ketika lolos akan ada kartu baru lagi untuk mengikuti pelaksanaan simulasi ngajar dan wawancara. Nah, di sini sebagai informasi juga, di sini ada tombol hubungi kami ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa manfaatkan sebagai live chat gitu ya, atau agent. Nanti Bapak Ibu bisa menanyakan apa yang menjadi kendalanya, nanti akan dibantu oleh teman-teman helpdesk dari PGP yang akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu juga. Jadi misalkan setelah acara ini Bapak Ibu baru ingat, bisa kirimkan pertanyaannya melalui hubungi kami ini. Bisa juga cek-cek dulu di FAQ-nya di portal gitu ya. Dan mungkin terakhir sedikit mengenai tadi belajar.id. Nah, jadi Bapak Ibu bisa klik ubah kata sandi. Nah, ini juga ada reset password ya. Jadi reset password ini fungsinya misalnya Bapak Ibu punya memungkinkan ya untuk mendaftar sebagai pengajar praktik ataupun calon guru penggerak. Nah, cuman Bapak Ibu terlanjur udah mendaftar gitu ya sebagai pengajar praktik misalnya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu itu pengen jadi guru penggerak. Nah, bisa di reset pendaftarannya. Nanti akan mendaftar dari ulang lagi. Gitu. Nah, kemudian untuk mekanisme klaim akun belajar.id gitu ya. Tadi bisa diklik ubah password, nanti akan masuk ke laman dashboard SIMPKB. Nanti di sini ada integrasi layanan. Nah, ini ada integrasi layanan belajar.id. Tinggal klik tautkan di sini, nanti akan diarahkan untuk pilih email belajar.id Bapak Ibu.
nanti ketika dipilih, nanti akan tertaut gitu ya. Akan tertaut akunnya. Jadi Bapak Ibu bisa login menggunakan email belajar.id tadi. Seperti itu. Oke. Mungkin terkait tata cara seperti itu dulu. Saya kembalikan ke moderator.